Semangat belajar anak-anak. Hari ini kita bertemu kembali untuk belajar bersama tentang tema 1 organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1 organ gerak hewan pembelajaran kedua. Pembelajaran kedua ini kita akan belajar 3 muatan pembelajaran, yaitu SPDP, IPA, dan juga bahasa Indonesia. Adapun materinya yaitu tentang gambar cerita, organ gerak hewan ikan, dan juga ide pokok serta kalimat pengembang sebuah paragraf. Sudah siap anak-anak? Oke, kita mulai. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu dengan mengamati gambar cerita, siswa mampu menyusun dan merangkai sebuah cerita secara runtut. Dengan menceritakan sebuah gambar, siswa mampu mengolah informasi dan data menjadi sebuah cerita secara tepat. Dengan mengamati gambar, siswa mampu menyebutkan organ gerak hewan beserta fungsinya secara tepat. Dan dengan membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi gerak ikan di air secara tanggung jawab. Perhatikan gambar cerita berikut. Ada gambar 1, gambar 1, kedua, ketiga, dan keempat. Gambar ini saling berkaitan. Gambar 1 lalu gambar kedua, gambar 2 kemudian ketiga, dan ketiga terakhir keempat. Dalam gambar ini mengandung sebuah cerita yang sudah dituangkan dalam kalimat di bawah gambar itu. Jadi, gambar cerita itu adalah rangkaian gambar yang disertai cerita atau peristiwa, baik itu sebenarnya maupun imajinasi kreasi kita sendiri. Pengertian gambar cerita adalah gambar atau serangkaian gambar yang menceritakan tentang terjadinya sebuah peristiwa, baik peristiwa yang benar-benar terjadi atau hanya sekedar imajinasi. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Apa ilustrasi? Gambar ilustrasi dibedakan menjadi 2 macam, yaitu gambar yang berupa foto yang bisa kita ambil dengan kamera, dan gambar tangan, yaitu hasil gambar atau lukisan tangan kita. Tujuan dari gambar ilustrasi untuk memperjelas, memperindah, dan menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Objek gambar ilustrasi bisa berupa gambar manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, atau benda-benda yang ada di sekitar kita. Pengertian gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Penggunaan gambar ilustrasi ini disesuaikan dengan kebutuhan dan isi bacaan atau teks. Seperti yang ada pada gambar pertama tadi, Edo dan Ayah sedang di peternakan kelinci, sehingga gambar yang digunakan adalah gambar manusia, gambar Ayah, gambar Edo, dan juga ada gambar seekor kelinci. Ragam gambar ilustrasi. Ada cergam atau cerita bergambar, komik, pamflet, cover, kartun, dan juga karikatur. Cergam seperti ini anak-anak, ada cerita, ada kalimat ceritanya, dan juga ada gambarnya. Ini cerita bergambar, jadi gambarnya lebih full, lebih banyak, kemudian diperjelas dengan kalimatnya.
Komik. Komik tentunya ada gambar dan juga kalimatnya. Dan kalimatnya itu ada dalam balon kalimat. Nah, seperti ini. Ini, aduh, tolong aku jatuh di lubang, gimana nih? Nah, ini adalah hasil kalimat yang diucapkan oleh si tokoh. Dan juga ada prolog, ini prolog cerita, pengantar ceritanya tentang apa, hanya sedikit. Jadi gambarnya yang bercerita untuk kita baca. Pamflet. Pamflet ini seperti pengumuman, brosur. Ini yang dinamakan pamflet. Ada informasi dan juga gambar yang mendukung. Cover. Cover itu sampul buku, sampul majalah. Nah, ini ada keterangan dan juga gambarnya. Kartun. Nah, tentu anak-anak tahu kartun seperti Doraemon, kemudian SpongeBob, Upin Ipin, dan sebagainya. Atau ini Pan-Pan ya. Dan karikatur. Gambar karikatur ini menunjukkan sebuah gambar ilustrasi di mana ada gambar tokoh manusia yang dianimasikan. Jadi wajahnya saja, kemudian anggota gerak tubuh dan juga yang lainnya seperti kartun. Ini karikatur. Media gambar yang bisa digunakan untuk kita menggambar ada dua. Yang pertama, media alas gambar. Media alas ini merupakan media atau tempat untuk menuangkan gambar. Jadi, di mana kita menggambarnya. Bisa di kanvas, kain, kertas, kaca, atau di komputer. Media ini juga berpengaruh pada pemilihan media pewarna yang digunakan. Jadi misalnya dengan kanvas atau kain kita bisa menggunakan media basah seperti cat air, seperti itu. Kalau kertas kita pakai krayon atau pensil warna atau juga bisa pakai spidol. Kalau kaca ada cat khusus untuk kaca. Sedangkan untuk komputer tentu dengan pewarna yang sudah ada di aplikasi komputer. Nah, selain itu, media alas ini berpengaruh pada awet dan tidaknya hasil gambar pada saat disimpan. Kalau kanvas dan kain mungkin lebih awet ya dibanding kertas. Kalau kertas bisa kena air basah, akhirnya jadi rusak. Kaca ini juga lebih permanen, bisa tahan lama. Tapi juga bisa pecah. Kalau di komputer tentu bisa disimpan dalam file, kemudian bisa dicetak, jadi bisa disimpan lebih lama. Media yang kedua yaitu media pewarna. Nah, ini ada pensil warna. Mengandung lilin dan pilihan warnanya banyak sekali. Kemudian cat air. Ini pewarna yang terlebih dahulu dicampur dengan air sebelum digunakan. Ada dua macam cat air yaitu transparan dan tidak transparan. Dari media ini, media pensil warna merupakan media kering. Sedangkan cat air adalah media basah. Hal ini dilihat bagaimana cara menyampurnya dengan air atau tidak. Bagaimana langkah membuat gambar ilustrasi? Yang pertama, menentukan gagasan. Bagaimana adegan atau peristiwa atau juga rangkaian cerita yang akan kita gambar. Kemudian siapa saja tokohnya, bagaimana suasananya, jadi pagi atau malam, sore, atau itu juga
mempengaruhi kita dalam memberikan pewarnaan. Kemudian media apa yang digunakan? Nah, ini kertasnya apa? Pakai media media pewarnanya kering atau basah. Jadi kita tentukan di awal terlebih dahulu. Yang kedua, membuat sketsa sesuai dengan gagasan. Kemudian kita tentukan di mana letak tokohnya. Kemudian nanti dalam gambar itu ada apa? Ada pohon atau rumah, rumput, batu, gunung dan sebagainya. Itu kita rangkai dalam sketsa. Setelah itu, setelah sketsa selesai, kita tebalkan dengan spidol atau yang lainnya. Kemudian kita lakukan pewarnaan sesuai dengan aslinya, atau juga bisa berdasarkan imajinasi sendiri. Misalnya, maksudnya sesuai asli itu seperti pohon. Pohon batangnya warnanya coklat agak hitam-hitam. Kemudian daunnya warna hijau. Tapi kalau kita pakai imajinasi, pohon tidak selalu coklat. Daunnya tidak selalu hijau. Jadi bisa sekreasi kita sesuai dengan imajinasi kita sendiri. Yang keempat, kemudian kita memberi judul sesuai dengan gagasan dan juga menarik untuk dilihat dan dibaca oleh orang lain. Mudah bukan anak-anak? Anak-anak bisa mencoba di rumah. Nah, ini kita membuat gambar cerita. Bagaimana? Seperti langkahnya tadi ya. Kita mau ini menceritakan tentang, kalau dilihat ini tentang apa anak-anak? Ada kelinci, ada anak kelinci. Kelincinya sedang memakan wortel, kemudian kelincinya lompat. Nah, jika ada gambar seperti ini, kemudian kita disuruh membuat kalimat, buatlah kalimat, kita lihat dulu gambarnya itu ada apa saja. Kemudian kita membuat satu kalimat utamanya terlebih dahulu, kemudian kita menambahkan kalimat pengembangnya minimal 2 atau 3 kalimat. Ya, minimal 2 atau 3 kalimat, lebih banyak itu sesuai dengan kemampuan kalian dalam merangkai kata. Contohnya ini, gambar yang pertama, ada kelinci dan 3 anaknya. Kita bisa menuliskan sebuah cerita seperti ini. Ada seekor induk kelinci bersama 3 ekor anaknya. Induk kelinci menyusui ketiga anak kelinci dengan penuh kasih sayang. Kalian juga bisa menambahkan, 3 anak kelinci itu memiliki warna yang berbeda. Yang satu warnanya abu-abu, satunya agak kecoklatan, dan yang ketiga berwarna kehitaman. Nah, sesuai dengan yang kalian lihat bisa, atau juga dengan imajinasi kalian yang mendukung gambar itu. Yang kedua, ada gambar kelinci sedang memakan wortel, kemudian ada rumput di sekelilingnya. Nah, kalian bisa menuliskan seperti ini. Kelinci merupakan hewan mamalia yang suka makan sayuran. Makanan favoritnya adalah wortel. Kelinci makan wortel dengan lahapnya. Yang ketiga, kelinci adalah hewan yang lincah. Dia sedang berlari-lari dan meloncat ke sana kemari. Organ gerak yang digunakannya adalah 2 kaki depannya dan 2 kaki belakangnya. Kelinci merupakan hewan vertebrata yang memiliki tulang belakang. Nah, ini sudah jadi menjadi satu gambar cerita. Jadi rangkaian gambar cerita. Anak-anak, bagaimana? Sudah ada gambaran bagaimana menggambar gambar cerita? Ya, anak-anak pasti bisa. Berikut adalah kelinci. Oke, anak-anak pasti kita kalau melihat kelinci sangat gemas sekali ya, lucu gitu ya. Bagaimana bentuknya? Bentuknya bulat panjang, berkembang biak dengan melahirkan atau vivipar. Habitatnya, tempat tinggalnya ada di darat, cara bergeraknya meloncat, berlari dan sebagainya.
Organ gerak yang digunakan adalah kaki depan dan kaki belakangnya, merupakan jenis hewan mamalia dan vertebrata memiliki tulang belakang. Ikan, ya bentuknya rudal. Berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Habitatnya ada di air. Cara bergeraknya berenang. Organ geraknya yaitu sirip dan ekor. Merupakan jenis hewan Pisces atau ikan dan hewan vertebrata yang memiliki tulang punggung atau tulang belakang. Oke, anak-anak, bentuk rudal memudahkan untuk ikan itu bergerak di dalam air. Perhatikan organ gerak ikan ini. Di sini ada tulang tengkorak, rongga mata, rongga insang, tulang punggung, sirip dada, tulang rusuk, sirip perut, sirip belakang, dan sirip ekor. Manakah yang termasuk organ gerak ikan? Yang merupakan organ gerak ikan adalah ini, sirip dada, sirip perut, sirip belakang, sirip punggung, dan juga sirip ekor. Ini yang membuat ikan itu bisa bergerak di dalam air. Oke, ini sirip punggung atau dorsal fin ini berfungsi untuk menstabilkan ikan saat berenang. Kedua, sirip dada, pectoral fin berfungsi untuk pergerakan maju ke samping dan diam pada ikan. Ketiga, sirip perut atau pelvic fin berfungsi untuk membantu menstabilkan ikan dalam berenang, memudahkan ikan bergerak ke atas dan ke bawah di dalam air. 4. Sirip anus anal fin atau sirip belakang, sirip punggung berfungsi sirip belakang itu ada di bawah ya anak-anak, beda dengan sirip punggung. Berfungsi mendukung sirip punggung, menstabilkan ikan selama berenang, dan mengontrol gerakan bergulir. Kalau diperhatikan ikan di akuarium biasanya kan bergulung-gulung itu. Nah, itu adalah dipengaruhi juga oleh sirip anus dan juga sirip punggung. Sirip ekor berfungsi mengatur kecepatan berenang, membantu ikan ketika berbelok sebagai kemudi ikan saat bermanuver. Jadi seperti setirnya ya anak-anak. Ini sirip ekor ini. Jadi menggerakkan ke terus maju atau bagaimana itu sesuai dengan keinginan ikan. Sirip ekor ini sangat membantu. Baik, kita lanjutkan dengan ide pokok dan kalimat pengembang pada teks berikut ini. Teks gerak ikan dalam air. Teks ini ada di buku paket juga, anak-anak bisa mencarinya di buku paket tema 1. Yang pertama, ini ada berapa paragraf anak-anak? Iya, ada 3. 1, 2, 3. Oke. Yang pertama, dalam menemukan ide pokok dan kalimat pengembang, tentunya kita harus membacanya terlebih dahulu, membaca secara cepat untuk mencari kalimat utamanya, kalimat pengembangnya, dan menyimpulkan ide pokoknya. Nah, dari ini hasilnya adalah kalimat utamanya adalah kalimat yang pertama. Dari kalimat utama ini kita bisa mengetahui ide pokoknya. Ide pokok bisa kita tulis sama seperti kalimat utama atau bisa juga menyederhanakannya. Kalau ini, ikan memiliki sistem gerak yang unik. Ini sudah satu kesatuan, jadi tidak bisa kita potong. Jadi tetap ide pokok sama dengan kalimat utama. Sedangkan kalimat yang lain adalah kalimat pengembang. Ada 2 kalimat pengembang. Oke, anak-anak paham sampai di sini? Kita lanjut ke paragraf kedua. Oke, paragraf kedua ini ada berapa kalimat?
Kalimat itu ditandai dengan nada titik ya anak-anak. Jadi ini titik, ini berarti kalimat 1, titik lagi kalimat kedua, titik lagi kalimat ketiga, titik lagi kalimat keempat. Jadi paragraf kedua ini ada 4 kalimat. Manakah kalimat utamanya? Ada di awal paragraf, yaitu kalimat pertama, salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Sedangkan kalimat yang lain adalah kalimat pengembang. Setelah kita baca hingga akhir, ternyata tidak hanya bentuk yang dibahas, tetapi juga ada organ gerak ikan yang memudahkan ikan itu bergerak di dalam air. Jadi ide pokoknya adalah fungsi bentuk tubuh dan organ gerak pada ikan. Oke, kalimat pengembangnya ada 3. Baik, makin paham ya anak-anak? Selanjutnya, paragraf ketiga. Ini ada banyak kalimatnya. Selain tanda titik, kalimat bisa ditandai dengan tanda baca yang lainnya, seperti tanda tanya, tanda seru, itu yang menunjukkan kalimat. Sedangkan kalau tanda koma belum satu kalimat ya anak-anak. Jadi yang menunjukkan satu kalimat adalah tanda titik, tanda tanya, dan juga tanda seru. Ada berapa kalimatnya? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada 6 kalimat. Kita baca secara cepat. Kita temukan kalimat utamanya, yaitu kalimat pertama. Ide pokoknya apa? Nah, kalau yang paragraf pertama tadi sama seperti kalimat utama, kemudian paragraf kedua itu mengambil dari kalimat utama dan juga kalimat pengembang, jadilah ide pokok. Sedangkan ini kita sederhanakan dari kalimat utama. Ikan, ini, tahukah kamu ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuh yang unik. Jadi kita sederhanakan menjadi ikan berenang memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik. Oke. Dan kalimat yang lain adalah kalimat pengembang. Oke anak-anak, semoga semakin paham ya. Nanti bisa diulangi lagi dari paragraf 1 sampai ke paragraf ketiga ini. Dalam menentukan ide pokok dan kalimat pengembang, tadi sudah disampaikan Bu Hana. Yang pertama, membaca cepat teks untuk mencari kalimat utama, kalimat pengembang, dan menyimpulkan ide pokok atau gagasan utama. Ingat, yang kalian ingat adalah membaca secara cepat, cari kalimat utamanya, cari kalimat pengembangnya, kemudian simpulkan gagasan utamanya yang penting dalam bacaan itu. Oke, semangat belajar hari ini. Apa yang telah kamu pelajari hari ini, anak-anak? Kesimpulannya, yang pertama bahwa gambar cerita adalah merupakan rangkaian gambar yang mengandung peristiwa atau cerita. Tadi disebut dengan gambar ilustrasi ya. Apa yang perlu disiapkan dalam membuat gambar cerita? Ada gagasan, sketsa, dan juga pewarnaan. Selain itu, kita juga dapat mengetahui bahwa hewan dapat bergerak karena bantuan organ gerak dan bentuk tubuh yang dimilikinya. Selain itu, kita tadi juga belajar tentang ikan, bahwa ikan bergerak dengan bantuan organ gerak sirip-sirip di tubuhnya. Ada sirip punggung, sirip dada, sirip perut, sirip anus atau sirip belakang, dan juga sirip ekor. Yang terakhir, bahwa yang perlu diperhatikan dalam menentukan ide pokok dan kalimat pengembang, kita harus membaca cepat untuk membaca teks tersebut, kemudian mencari kalimat utama dan kalimat pengembangnya, serta menyimpulkan ide pokoknya.
Terima kasih anak-anak sudah belajar bersama di hari ini tentang tema 1 di pembelajaran 2. Sehat, tetap semangat, semakin berprestasi. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Semangat belajar!